Di dunia di mana kita terus-menerus didorong untuk berkomunikasi, menjelaskan diri kita, dan mengejar apa yang kita inginkan, ada kekuatan yang tenang dalam melangkah mundur dan membiarkan ketidakhadiran kita yang berbicara. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin menantang pendekatan biasa Anda terhadap hubungan, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda sengaja mengabaikan seorang wanita. Sekarang, mari kita perjelas, kita tidak sedang membicarakan taktik manipulatif, permainan pikiran, atau perilaku tidak sehat yang terlalu umum dalam nasihat kencan modern. Apa yang kita diskusikan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang bagaimana, dengan pola pikir dan harga diri yang tepat, menciptakan sedikit jarak dapat membawa perubahan mendalam dalam cara Anda dipersepsikan, bukan hanya olehnya, tetapi oleh siapapun dalam hidup Anda. Anda lihat, ada garis tipis antara menarik diri sebagai taktik dan melangkah mundur dengan niat dan tujuan. Ketika dilakukan dengan benar, ini bukan tentang mencoba membuat seseorang merindukan Anda, ini tentang memberi ruang bagi keduanya untuk melihat segalanya dengan lebih jelas. Ini tentang menemukan kembali nilai Anda sendiri dan membiarkan orang lain melakukan hal yang sama. Praktik ini, ketika berakar pada prinsip-prinsip seperti pengendalian emosi dan kedamaian batin, secara langsung mengambil inspirasi dari kebijaksanaan Stoa. Para filsuf Stoa kuno mengajarkan kita pentingnya mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Dan hari ini, kita akan menjelajahi bagaimana ajaran-ajaran itu berlaku dalam dinamika hubungan modern. Saya akan memandu Anda melalui bagaimana mempraktikkan keheningan atau jarak yang disengaja dapat meningkatkan kehadiran Anda, membantu Anda tumbuh sebagai individu, dan memperkuat koneksi yang sedang Anda bangun, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui kepercayaan diri yang tenang. Pada akhir video ini, Anda akan memiliki alat praktis dan pola pikir Stoa untuk menavigasi momen-momen ini dengan anggun dan kuat. Jika Anda siap untuk membuka pemahaman yang lebih dalam ini, pastikan untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran, dan ketuk lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan wawasan ini. Mari kita mulai. Nomor 1, kekuatan dari keheningan. Pernahkah Anda benar-benar memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan oleh keheningan dalam interaksi Anda? Di dunia yang terus-menerus dipenuhi notifikasi, percakapan tanpa henti, dan tekanan untuk segera merespons, keheningan menjadi alat yang langka dan kuat. Ini bukan sekadar ketiadaan kata-kata, tetapi tindakan yang disengaja untuk menciptakan ruang. Ketika Anda secara sengaja memilih untuk tetap diam, terutama dalam konteks hubungan dengan seorang wanita, Anda melakukan lebih dari sekadar menahan kata-kata. Anda membuka pintu untuk introspeksi, bukan hanya untuk dia, tetapi mungkin yang lebih penting, untuk diri Anda sendiri. Pilihan untuk diam ini mengganggu ekspektasinya. Di dunia yang serba cepat seperti sekarang, kebanyakan orang terbiasa mengharapkan respons yang cepat. Mereka mengantisipasi penenangan atau setidaknya semacam konfrontasi ketika ada sesuatu yang salah. Tetapi ketika Anda melepaskan diri dari siklus keterlibatan yang konstan ini, Anda menciptakan ketidakhadiran yang terlihat. Tiba-tiba, dia akan bertanya-tanya, mengapa dia tidak merespons? Apa yang dia pikirkan? Pikiran secara alami akan berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keheningan Anda, memicu rasa ingin tahu, intrik, dan perubahan halus tetapi nyata dalam dinamika kekuasaan. Namun, penting untuk diakui bahwa strategi ini tidak hanya tentang bagaimana dia merespons. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini tentang diri Anda. Dengan memilih keheningan, Anda memberikan diri Anda momen untuk merekalibrasi, mendapatkan kembali keseimbangan emosional Anda, dan merenung tanpa kebisingan reaksi. Seringkali kita merasa tertekan untuk segera merespons, berpikir bahwa nilai diri kita terkait dengan seberapa cepat kita bisa menyelesaikan situasi. Tetapi kekuatan emosional sejati terletak pada kemampuan untuk berhenti sejenak, merenung, dan merespons hanya ketika itu melayani tujuan yang lebih tinggi. Keheningan memungkinkan Anda untuk mundur dan memahami bahwa tidak semua hal memerlukan reaksi segera. Keheningan dalam stoisisme bukanlah bentuk pelarian, melainkan bentuk disiplin diri yang kuat. Ini adalah tanda bahwa Anda mengendalikan reaksi Anda, menguasai seni untuk tidak membiarkan peristiwa eksternal menentukan keadaan internal Anda. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, menekankan hal ini ketika dia berkata, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Dengan merangkul keheningan, Anda secara aktif mempraktikkan salah satu bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Anda tidak hanya memilih untuk tidak bereaksi, tetapi Anda juga memilih bagaimana dan kapan untuk terlibat dengan cara Anda sendiri.
Dalam momen-momen keheningan itu, Anda melakukan lebih dari sekadar merebut kembali kekuatan Anda. Anda menunjukkan kebijaksanaan, kontrol, dan pemahaman bahwa kekuatan sejati terletak pada penahanan diri. Ketika digunakan dengan bijaksana, keheningan menjadi pernyataan kepercayaan diri yang kuat, alat yang menegaskan kembali nilai Anda, dan cara yang halus namun mendalam untuk membangkitkan daya tarik dengan mendorong rasa ingin tahu dan refleksi emosional di sekitar Anda. Nomor 2, dia mulai mempertanyakan nilai Anda. Mari kita ubah arah sejenak dan pertimbangkan bagaimana keheningan Anda memengaruhinya. Ketika Anda memutuskan untuk menarik diri dan berhenti memberikan perhatian yang konstan, sesuatu yang menarik terjadi, dia mulai mempertanyakan nilai Anda. Ini adalah bagian mendasar dari sifat manusia. Kita cenderung mengabaikan apa yang selalu tersedia bagi kita. Saat Anda terus-menerus hadir, merespons setiap pesan, memenuhi setiap kebutuhan, Anda mungkin menjadi bagian yang dapat diprediksi dalam kehidupannya sehari-hari, sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang rutin. Namun, begitu kehadiran Anda ditarik, itu mengganggu ekspektasinya dan memaksanya untuk bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Apa yang berubah? Dalam benaknya, ketidakhadiran mendadak ini membangkitkan rasa ingin tahu dan intrik. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak bereaksi atau berperilaku seperti biasanya. Dan dalam momen pertanyaan ini, persepsinya terhadap Anda mulai berubah. Dia mungkin mulai menilai ulang bagaimana dia memandang Anda, mungkin dengan penghormatan yang baru ditemukan atau minat yang lebih mendalam. Nilai Anda, yang mungkin tampak tetap di benaknya, tiba-tiba menjadi tidak pasti. Dan dalam ketidakpastian itu, dia mungkin menyadari bahwa dia telah meremehkan nilai Anda selama ini. Yang penting untuk dipahami di sini adalah bahwa Anda tidak berubah, yang berubah adalah persepsinya terhadap Anda. Ketidakhadiran Anda menciptakan ruang bagi dia untuk merenung tentang apa yang mungkin telah dia anggap remeh. Disinilah intrik sejati mulai muncul. Nilai yang mungkin sebelumnya diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sekarang menjadi menonjol, dan tidak lagi menjadi sesuatu yang dia rasa berhak miliki. Hal ini selaras sempurna dengan ajaran Stoicisme tentang harga diri dan nilai. Stoicisme mengajarkan kita bahwa nilai sejati kita tidak bergantung pada validasi eksternal atau opini orang lain. Nilai Anda bukanlah sesuatu yang berfluktuasi berdasarkan pengakuan atau ketidaktahuan orang lain. Sebaliknya, itu berakar dalam pada karakter Anda, prinsip-prinsip Anda, dan kebajikan internal Anda. Dengan memilih untuk tidak mengejar validasi atau memberikan perhatian yang konstan, Anda memperkuat keyakinan stoik yang kuat bahwa martabat adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan diberikan dengan mudah. Kepercayaan diri yang tenang ini, penolakan untuk terus-menerus mencari persetujuan atau perhatian, membuat orang lain, termasuk dia, memperhatikan. Dalam ketidakhadiran Anda, nilai sejati Anda menjadi lebih jelas bagi orang-orang di sekitar Anda. Apa yang Anda lakukan adalah memperkuat kebenaran abadi bahwa nilai Anda melekat pada diri Anda dan tidak bergantung pada pengakuan eksternal. Dan ketika Anda mempertahankan kekuatan batin ini, dia pada akhirnya akan mulai menyadari dan menghargainya lebih dalam. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberi tanda suka pada video ini. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Apa pandangan Anda tentang bagaimana ketidakhadiran seseorang dapat mengubah perspektif orang lain? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda. Umpan balik Anda tidak hanya membantu membangun komunitas kita, tetapi juga memicu diskusi berharga. Nomor 3, Anda mendapatkan kendali emosional. Disinilah manfaat sebenarnya dari melangkah mundur menjadi jelas. Ini bukan hanya tentang bagaimana dia memandang ketidakhadiran Anda, tetapi tentang apa yang dilakukan hal itu bagi Anda. Dengan sengaja memilih untuk mengabaikan seseorang, terutama dalam konteks hubungan, Anda memberi diri Anda sesuatu yang sangat berharga, kendali emosional. Seringkali kita terjebak dalam siklus ketergantungan emosional, bereaksi terhadap setiap kata, tindakan, atau perubahan suasana hati dari orang lain. Reaktivitas yang terus-menerus ini dapat menyebabkan kelelahan dan ketidakstabilan emosional. Namun, ketika Anda dengan sadar memutuskan untuk mundur sejenak, Anda membebaskan diri dari siklus tersebut dan mulai mempraktikkan sesuatu yang jauh lebih kuat, keterlepasan emosional. Dalam memilih untuk mengabaikan, Anda tidak bertindak dengan rasa dendam atau dingin. Sebaliknya, Anda dengan sengaja menciptakan ruang yang Anda butuhkan untuk memproses emosi dengan kejernihan. Dalam momen-momen keheningan itu, Anda tidak lagi digerakkan oleh dorongan atau gejolak emosi. Sebaliknya,
Anda memberi diri Anda kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Apakah saya benar-benar perlu merespons saat ini? Apakah emosi saya mengaburkan penilaian saya? Apakah masalah ini layak untuk dihadapi, atau lebih bijak untuk membiarkannya berlalu begitu saja? Jeda ini memungkinkan Anda untuk menilai situasi secara rasional, tanpa kabut intensitas emosional yang mendistorsi pandangan Anda. Mengabaikan seseorang dalam konteks ini bukanlah tentang bersikap acuh tak acuh atau jauh, melainkan tentang bertindak dengan sengaja. Anda sedang merebut kembali kekuatan untuk merespons dengan bijak, daripada bereaksi secara impulsif. Anda sedang menguasai seni keterlepasan emosional, sebuah keterampilan yang sangat dihargai dalam filsafat Stoik. Seperti yang bijak diamati oleh filsuf Stoik Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Pikiran kita cenderung memperbesar situasi, membuatnya tampak lebih besar atau lebih buruk daripada kenyataannya. Ketika Anda terjebak dalam badai emosional, mudah untuk berpikir berlebihan, bereaksi impulsif, dan pada akhirnya memperburuk keadaan. Namun, dengan memilih keheningan, dengan melangkah mundur dan tidak bereaksi secara langsung, Anda memberi diri Anda hadiah berupa kejernihan. Anda dapat melihat situasi apa adanya, bukan seperti yang dibentuk oleh emosi Anda. Dengan mempraktikkan bentuk keterlepasan emosional ini, Anda melakukan lebih dari sekadar mengabaikan seseorang. Anda secara aktif merebut kembali kendali atas keadaan emosional Anda. Anda memberi diri Anda kebebasan untuk bertindak dari posisi kekuatan, di mana keputusan Anda dipandu oleh akal, bukan oleh dorongan emosional. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik, tetap tenang, terpusat, dan terkendali, apapun keadaan eksternal. Dalam momen-momen keheningan itu, Anda tidak sedang mundur dari dunia. Anda hanya memilih untuk terlibat dengannya dengan cara Anda sendiri, dengan pikiran yang jernih dan hati yang seimbang. Dengan mengabaikan dorongan untuk bereaksi segera, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk menavigasi situasi dengan anggun dan kuat, memperkuat ketahanan emosional Anda, dan pada akhirnya menjaga ketenangan pikiran Anda. Melangkah mundur dari reaksi langsung bukanlah tugas yang mudah, tetapi dalam momen-momen inilah kita benar-benar merebut kembali kendali atas emosi kita. Saat Anda merenungkan hal ini, pikirkan seberapa sering Anda terbawa dalam panasnya momen, merespons tanpa berpikir, hanya untuk kemudian berharap Anda mengambil waktu sejenak untuk berhenti. Sekarang, pertimbangkan kekuatan dalam memilih untuk tidak bereaksi. Apa yang dapat dilakukan ruang keheningan itu bagi Anda? Saya mendorong Anda untuk merenungkan praktik keterlepasan emosional ini. Tinggalkan komentar yang membagikan pemikiran Anda atau cukup ketik, "Saya memilih kejernihan daripada kekacauan," sebagai pengingat dari prinsip Stoik yang kuat ini. Nomor 4, keinginannya untuk Anda meningkat. Berikut adalah paradoks menarik yang sering mengejutkan banyak orang. Dengan memberikan lebih sedikit perhatian kepada dia, Anda mungkin justru mendapatkan lebih banyak perhatian darinya. Ini terdengar tidak masuk akal, tetapi didasarkan pada pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Pikirkan tentang ini, ketika seseorang selalu tersedia, mereka menjadi dapat diprediksi. Kepastian bisa menciptakan rasa nyaman, dan meskipun kenyamanan itu penting dalam hubungan, terlalu banyak kenyamanan bisa mengurangi hasrat. Hasrat tumbuh dalam momen-momen ketidakpastian, di ruang di mana prediktabilitas memudar dan rasa ingin tahu mulai tumbuh. Ketika Anda memilih untuk menciptakan jarak, Anda tidak hanya menarik diri secara fisik atau emosional, tetapi Anda juga menciptakan semacam misteri. Tiba-tiba, kehadiran Anda tidak lagi dijamin, dan itu membuatnya lebih berharga. Ketika Anda tidak selalu ada, dia mulai menyadari ketidakhadiran Anda. Ini bukan tentang bermain permainan atau manipulasi. Ini tentang memahami bahwa ketidakhadiran terkadang bisa menyalakan kembali ketertarikan. Dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, mengapa Anda tidak menghubungi, dan apakah dia mungkin telah meremehkan perhatian Anda yang konstan. Dengan menciptakan jarak ini, Anda memberinya ruang untuk merindukan Anda. Dia tidak lagi nyaman dalam kepastian kehadiran Anda, dan ketidakpastian itu bisa membangkitkan kembali keinginannya terhadap Anda. Dengan melangkah mundur, Anda memberinya kesempatan untuk menjalani hidup tanpa Anda sejenak, yang dapat mengarah pada penghargaan yang lebih besar atas apa yang Anda bawa ke dalam dunianya. Ketidakhadiran ini menciptakan peluang baginya untuk merenungkan seberapa besar dia menghargai Anda, dan dalam banyak kasus, itu memperkuat keinginannya untuk terhubung kembali. Epictetus, filsuf Stoik, pernah mengajarkan bahwa orang cenderung menghargai apa yang tidak mereka miliki. Wawasan ini juga berlaku dalam hubungan.
Ketika Anda menarik perhatian yang konstan, Anda tidak sedang berpura-pura sulit didapat, tetapi Anda memberikan ruang untuk pertumbuhan penghargaan yang alami. Anda memberi dia kesempatan untuk merenungkan apa yang mungkin dia rindukan dalam ketidakhadiran Anda. Ini adalah pengingat bahwa hasrat seringkali dipicu oleh kelangkaan, bukan kelimpahan. Ini tidak berarti Anda bersikap manipulatif atau sengaja menjauh untuk menciptakan kesan nilai yang palsu. Sebaliknya, ini tentang memahami bahwa terkadang orang membutuhkan ruang untuk menyadari nilai sejati dari apa yang mereka miliki. Ketidakhadiran Anda memberinya kesempatan untuk memahami bahwa kehadiran Anda bukanlah sesuatu yang seharusnya dia anggap remeh. Dengan melakukan ini, Anda memperkuat prinsip kunci stoicisme, nilai Anda tidak didefinisikan oleh persetujuan atau perhatian orang lain yang terus-menerus. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu dan kehadiran Anda sendiri, dan bahwa Anda tidak takut untuk mundur ketika diperlukan. Kepercayaan diri yang tenang ini, kesediaan untuk memberi ruang bagi refleksi, seringkali adalah apa yang membangkitkan kembali ketertarikan. Ini bukan tentang melakukan lebih banyak, melainkan tentang bertindak dengan sengaja kapan dan bagaimana Anda terlibat, memberikan dia ruang untuk benar-benar menghargai nilai Anda. Nomor 5, dia mungkin mencari validasi. Setelah jarak telah tercipta, sangat umum bagi seorang wanita untuk mulai mencari validasi dari Anda. Reaksi ini adalah respons alami ketika seseorang tidak lagi menerima perhatian dan kepastian yang telah mereka biasakan. Dalam pikirannya, pertanyaan mungkin mulai muncul, mengapa dia tidak lagi memperhatikan saya? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia tidak peduli lagi? Keraguan dan ketidakpastian ini seringkali membuatnya lebih sering menghubungi, mencoba untuk mendapatkan kembali perhatian yang dulu dia anggap biasa. Pada tahap ini, mudah sekali untuk terbawa kembali, terutama jika Anda melihat dia berusaha untuk terhubung kembali atau mencari validasi dari Anda. Namun, disinilah disiplin emosional menjadi sangat penting. Hanya karena sekarang dia mencari perhatian Anda, bukan berarti Anda harus langsung memberikannya. Ini bukan tentang berpura-pura sulit didapat atau memanipulasi perasaannya, melainkan tentang menjaga rasa hormat pada diri sendiri dan menghindari terjebak kembali dalam pola ketergantungan emosional yang lama. Yang penting di sini adalah respons Anda. Kuncinya bukan pada menahan perhatian sebagai permainan kekuasaan, tetapi memastikan bahwa Anda tidak menjadi terlalu reaktif terhadap kebutuhan mendadaknya akan validasi. Anda tidak berkewajiban untuk merespons setiap pesan atau terlibat dengan setiap isyarat. Keputusan untuk memberikan perhatian haruslah disengaja, bukan reaktif. Disinilah stoicisme berperan. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk tidak pernah mendasarkan rasa harga diri kita pada keadaan eksternal atau validasi dari orang lain. Apakah dia mencari perhatian Anda atau tidak, nilai Anda adalah sesuatu yang datang dari dalam, berakar pada karakter, kebajikan, dan rasa diri Anda sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, hal yang tak pernah berhenti membuatku takjub adalah kita semua mencintai diri kita sendiri lebih dari orang lain, tetapi lebih peduli tentang pendapat mereka daripada pendapat kita sendiri. Dalam momen di mana dia mencari validasi, ingatlah bahwa harga diri Anda tidak tergantung pada persetujuan atau perhatian darinya. Anda tetap teguh pada siapa diri Anda, terlepas dari pujian atau pengakuan eksternal. Dalam situasi-situasi ini, sangat penting untuk tetap berpegang pada perspektif Anda sendiri. Tindakannya adalah cerminan dari keadaan emosionalnya, bukan cerminan dari nilai Anda. Apakah dia menghubungi atau menjauh, nilai Anda tidak terkait dengan perilakunya. Sebaliknya, fokuslah pada bagaimana Anda memilih untuk memandang diri Anda sendiri. Dengan tetap tenang dan terpusat, Anda tidak hanya menjaga rasa hormat pada diri sendiri, tetapi juga menunjukkan ketahanan emosional. Pada akhirnya, keseimbangan ini memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengannya, dengan cara yang selaras dengan nilai dan niat Anda sendiri, bukan karena kebutuhan akan validasi. Anda tetap mengendalikan respons emosional Anda, memastikan bahwa Anda tetap setia pada diri sendiri. Stoicisme mengingatkan kita bahwa pendapat dan tindakan orang lain tidak boleh mendikte persepsi diri kita. Dan dengan mengadopsi filosofi ini, Anda dapat menghadapi momen-momen ketidakpastian ini dengan kepercayaan diri dan kekuatan. Sekarang mari berhenti sejenak dan merenung. Bagaimana kita menyeimbangkan antara menjaga rasa hormat pada diri sendiri dengan merespons seseorang yang mencari perhatian kita? Ini adalah garis tipis antara menghormati batasan emosional Anda sendiri dan berinteraksi dengan cara yang otentik sesuai siapa Anda.
Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan pengalaman Anda sendiri dalam situasi ini. Pernahkah Anda menemukan diri Anda tertarik kembali ketika seseorang mencari validasi dari Anda? Bagaimana Anda merespons? Saya akan senang mendengar pemikiran Anda, jadi tinggalkan komentar di bawah atau cukup ketik, harga diriku adalah milikku untuk ditentukan, sebagai pengingat akan prinsip stoik yang kuat ini. Nomor 6, Anda memperkuat kemandirian Anda. Memilih untuk mengabaikan seseorang, terutama ketika dilakukan dengan niat yang jelas, adalah cara yang mendalam untuk memperkuat kemandirian Anda. Tindakan ini bukan tentang memutuskan hubungan atau menjauhkan seseorang, melainkan tentang membuat pernyataan yang jelas bahwa Anda mandiri, utuh, dan lengkap dengan diri Anda sendiri. Anda menunjukkan bahwa rasa harga diri Anda tidak tergantung pada perhatian, validasi, atau persetujuan dari orang lain. Dengan mengambil langkah mundur, Anda menegaskan bahwa Anda tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Ini memperkuat rasa kemandirian emosional yang dalam, yang tidak hanya meningkatkan pandangan Anda terhadap diri sendiri tetapi juga memiliki daya tarik yang kuat dalam hubungan. Kemandirian adalah sesuatu yang menarik. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda tidak bergantung padanya untuk dukungan emosional, itu menyampaikan pesan yang kuat, bahwa Anda kuat, percaya diri, dan mampu berkembang tanpa jaminan yang konstan. Jenis kemandirian ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang membawa nilai ke dalam hubungan, bukan mencarinya untuk mengisi kekosongan. Anda berada di sana bukan karena Anda membutuhkan perhatiannya untuk merasa berharga, tetapi karena Anda memilih untuk ada di sana. Dalam filsafat stoik, kebahagiaan dan kepuasan sejati berakar dalam diri sendiri. Seorang stoik tidak mencari kepuasan di luar, tetapi malah membudayakan kedamaian batin dan kemandirian. Semakin Anda merangkul gagasan ini, semakin Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memerlukan orang lain untuk melengkapi Anda. Anda sudah cukup seperti apa adanya. Seperti yang dikatakan oleh Epictetus, dia yang tidak menjadi budak dari hasratnya adalah orang yang benar-benar bebas. Ketika Anda berhenti menginginkan validasi eksternal, Anda mencapai bentuk kebebasan yang jarang dialami oleh orang lain. Anda menjadi tidak terikat oleh naik turunnya emosi yang datang dari mencari persetujuan dari orang lain. Kebebasan batin ini memungkinkan Anda untuk terlibat dengan orang lain, bukan dari tempat kebutuhan atau ketergantungan, tetapi dari tempat kekuatan dan kelimpahan. Anda tidak lagi bereaksi terhadap kekuatan eksternal, sebaliknya, Anda memilih kapan dan bagaimana berinteraksi, sepenuhnya menyadari bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada tindakan orang lain. Hal ini tidak hanya membuat Anda lebih menarik tetapi juga lebih tangguh dalam hubungan. Dengan memperkuat kemandirian Anda menunjukkan bahwa Anda mengendalikan emosi, tindakan, dan keputusan Anda sendiri. Anda tidak menunggu orang lain untuk menentukan perasaan Anda. Kemandirian ini menciptakan fondasi untuk hubungan yang lebih sehat dan seimbang, di mana Anda tidak hanya mencari validasi, tetapi menawarkan diri Anda yang penuh percaya diri. Pada akhirnya, kemandirian ini bukan tentang menjauhkan diri dari orang lain, tetapi tentang meningkatkan rasa harga diri Anda sendiri sehingga Anda dapat berinteraksi dengan dunia dari tempat kekuatan batin dan kepuasan. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak membutuhkan orang lain untuk menentukan nilai Anda, karena kekuatan dan kebahagiaan sejati Anda berasal dari dalam diri Anda. Nomor 7, dia mulai menghormati batasan Anda. Salah satu pelajaran paling mendalam yang datang dari secara sadar mengabaikan seseorang adalah bagaimana hal itu membantu Anda menetapkan dan memperkuat batasan pribadi Anda. Dengan memilih untuk tidak merespons setiap pesan, setiap panggilan, atau setiap pemicu emosional, Anda mengirimkan pesan kuat, waktu, energi, dan ruang mental saya berharga, dan saya tidak akan mengorbankannya untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip dan kesejahteraan saya. Ini bukan tentang menghindari komunikasi atau memutuskan hubungan sepenuhnya, melainkan tentang secara selektif terlibat dengan cara yang menjaga integritas emosional dan mental Anda. Dengan melakukan ini, Anda menetapkan preseden tentang bagaimana orang lain, termasuk wanita yang Anda ajak berinteraksi, harus memperlakukan Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda tidak tunduk pada setiap permintaan, Anda memperlihatkan bahwa Anda memiliki rasa hormat pada diri sendiri dan tidak bersedia mengorbankan kedamaian batin demi validasi konstan atau tuntutan emosional. Pada gilirannya, ini sering membuat dia mulai menghormati batasan tersebut juga. Dia mulai memahami bahwa perhatian Anda adalah sesuatu yang didapat, bukan diminta, dan bahwa waktu Anda sangat berharga. Batasan, ketika ditetapkan dengan jelas dan konsisten, mengkomunikasikan tingkat rasa hormat diri yang tinggi,
yang secara alami akan direspons oleh orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Menetapkan batasan adalah manifestasi dari prinsip ini. Ketika Anda menegaskan batasan Anda sedang menjalankan kendali atas dunia batin Anda, bukan membiarkannya ditentukan oleh peristiwa eksternal atau harapan orang lain. Anda menegaskan bahwa ruang mental dan emosional Anda adalah milik Anda untuk dilindungi, dan tidak ada orang yang memiliki hak untuk menerobosnya tanpa izin Anda. Tindakan menetapkan batasan ini juga menandakan kedewasaan emosional. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak perlu terlibat dalam setiap interaksi atau fluktuasi emosional, melainkan Anda memilih untuk berinteraksi sesuai dengan nilai dan kesejahteraan Anda. Ini menciptakan dinamika yang sehat, di mana rasa hormat mengalir dua arah. Dia menghormati batasan yang telah Anda tetapkan, dan Anda tetap teguh dalam mempertahankannya. Dengan memperkuat batasan Anda sedang membangun lingkungan di mana rasa hormat timbal balik berkembang. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak reaktif atau bergantung secara emosional pada validasi orang lain, tetapi tetap berpijak pada harga diri Anda sendiri. Seiring waktu, ini mengarah pada hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna, karena didasarkan pada fondasi rasa hormat terhadap ruang, waktu, dan kesehatan emosional masing-masing. Batasan bukanlah penghalang, mereka adalah garis yang melindungi kedamaian Anda, sambil memungkinkan Anda untuk berinteraksi dari tempat kekuatan dan keaslian. Sekarang saatnya untuk merenungkan bagaimana prinsip-prinsip ini telah terwujud dalam kehidupan Anda sendiri. Apakah Anda memperhatikan perubahan dalam cara orang lain merespons? Ketika Anda menegaskan batasan Anda, mungkin Anda telah mengalami tingkat rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam hubungan Anda, atau mungkin Anda masih mencari cara untuk melindungi kedamaian Anda. Apapun perjalanan Anda, saya mendorong Anda untuk membagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah ini. Pengalaman Anda dapat menginspirasi orang lain yang sedang menghadapi tantangan serupa, dan bersama-sama kita dapat membangun komunitas di mana rasa hormat dan harga diri berkembang. Mari kita lanjutkan percakapan ini dan belajar dari pertumbuhan masing-masing. Nomor 8, ini mengungkap niat aslinya. Ketika Anda berhenti selalu tersedia, sesuatu yang menarik dan seringkali membuka mata terjadi, niat aslinya mulai muncul. Pergeseran dinamika ini memberi Anda kesempatan langka untuk menilai hubungan pada intinya. Apakah dia benar-benar tertarik untuk membangun sesuatu yang bermakna dengan Anda, atau apakah dia hanya menikmati perhatian dan validasi yang diberikan oleh ketersediaan Anda yang konstan? Apakah dia berusaha menjangkau dan memperdalam hubungan, atau apakah dia menghilang begitu Anda berhenti merespons dengan cepat? Dengan menarik diri dan memberikan sedikit jarak, Anda menciptakan filter alami untuk memisahkan apa yang nyata dari yang dangkal. Ini adalah cara yang ampuh untuk mengungkap kebenaran di balik tindakannya. Jika dia benar-benar tertarik, Anda akan melihat dia berusaha menghargai hubungan cukup untuk menjembatani kesenjangan yang Anda ciptakan. Di sisi lain, jika ketertarikan dia lebih tentang kenyamanan atau ego, kurangnya keterlibatan dia akan segera terlihat. Dengan cara ini, mengabaikan seseorang menjadi kurang tentang keterputusan dan lebih tentang ketajaman, memahami apa yang terletak di bawah permukaan. Para Stoik sering mengingatkan kita bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Marcus Aurelius dengan bijak menekankan bahwa tindakan orang-orang mengungkapkan karakter mereka. Kata-kata bisa menyesatkan atau dengan mudah dimanipulasi, tetapi tindakan adalah refleksi yang lebih akurat dari niat dan nilai seseorang. Ketika Anda mundur dan mengamati bagaimana dia merespons ketidakhadiran Anda akan mendapatkan wawasan yang sangat berharga tentang motif aslinya. Apakah dia menjangkau karena dia menghargai Anda sebagai orang, atau apakah dia pergi, menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak sedalam yang terlihat? Periode jarak ini bertindak sebagai ujian keaslian. Mereka yang benar-benar peduli pada Anda tidak akan terpengaruh oleh kurangnya perhatian segera, sebaliknya, mereka akan mencari cara untuk terhubung kembali dan menunjukkan bahwa ketertarikan mereka melampaui daya tarik permukaan. Sebaliknya, jika dia memudar atau hanya muncul kembali ketika dia membutuhkan validasi, itu adalah tanda jelas bahwa hubungan tersebut tidak dibangun di atas ketertarikan yang tulus, tetapi lebih pada kenyamanan ketersediaan Anda. Dengan mengamati responsnya, Anda sedang mempraktikkan bentuk kebijaksanaan Stoik dengan memfokuskan pada apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan dan batasan Anda, sementara membiarkan perilakunya mengungkapkan niat aslinya. Kejelasan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang bermakna.
Ini memastikan bahwa Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda dalam hubungan yang dibangun di atas saling menghormati dan keaslian, bukan perhatian yang sesaat atau interaksi yang dangkal. Dengan mundur, Anda membiarkan kebenaran muncul secara alami, tanpa manipulasi atau tekanan. Tindakan dia sebagai respons terhadap ketidakhadiran Anda akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui, menawarkan Anda gambaran jelas tentang posisi Anda dan apakah hubungan tersebut layak untuk diteruskan. Nomor 9, Anda membangun kesabaran dan disiplin diri. Mari kita jujur, mengabaikan. Seseorang bukanlah tugas yang mudah, terutama di dunia yang berkembang di atas kepuasan instan dan koneksi yang konstan. Daya tarik untuk merespons segera, mencari penutupan, atau mendapatkan jaminan bisa sangat kuat, tetapi itulah yang menjadikan pilihan untuk tidak bereaksi sangat kuat. Ini memerlukan kesabaran dan disiplin diri, dua sifat yang langka tetapi sangat berharga di lingkungan yang bergerak cepat saat ini. Dengan menahan diri dari dorongan untuk segera merespons, Anda sedang mempraktikkan bentuk pengendalian emosional yang memperkuat kendali Anda atas impuls. Di saat-saat di mana Anda merasa ingin menjangkau tetapi secara sadar memilih untuk tidak melakukannya, Anda secara aktif membangun kapasitas untuk bersabar, salah satu kebajikan inti dari stoicisme. Kesabaran bukan tentang pasif atau tidak bertindak, tetapi tentang mengembangkan kemampuan untuk menunggu momen yang tepat untuk bertindak, bukan menyerah pada kebutuhan emosional untuk kepuasan instan. Disiplin diri ini tidak hanya bermanfaat dalam hubungan, tetapi juga menjadi keterampilan dasar yang dapat diterapkan di semua bidang kehidupan, dari pekerjaan hingga tujuan dan tantangan pribadi. Seperti yang diamati oleh Seneca, siapa yang menderita sebelum saat yang diperlukan, menderita lebih dari yang diperlukan. Ini berbicara tentang gejolak emosional yang tidak perlu yang sering kita ciptakan untuk diri kita sendiri dengan bertindak impulsif tanpa memberi diri kita waktu dan ruang untuk memproses situasi dengan jelas. Dengan menjalankan pengendalian diri, dengan memilih untuk menunggu daripada bereaksi dalam panasnya momen, Anda membebaskan diri dari penderitaan yang Anda timbulkan sendiri. Anda tidak lagi didorong oleh emosi yang kacau atau kebutuhan untuk resolusi segera, sebaliknya, Anda belajar beroperasi dari tempat ketenangan, kejelasan, dan kekuatan batin. Kesabaran dan disiplin diri adalah elemen penting dari praktik stoik karena mereka membantu Anda menguasai seni pengendalian emosional. Semakin Anda mempraktikkan kebajikan ini, semakin Anda belajar untuk terlepas dari pemicu eksternal, apakah itu berasal dari orang-orang, situasi, atau keadaan. Jenis independensi emosional ini tidak hanya memberdayakan, tetapi juga membawa rasa damai batin karena Anda tidak lagi menjadi korban dari kekuatan eksternal. Dalam hubungan, kemampuan untuk menerapkan kesabaran dan disiplin dapat sepenuhnya mengubah dinamika, alih-alih menjadi reaktif atau didorong oleh kebutuhan untuk terus terlibat. Anda mengembangkan kekuatan untuk mundur, menilai, dan memutuskan kapan dan bagaimana untuk merespons, jika perlu. Ini menempatkan Anda dalam posisi otoritas emosional di mana Anda mengendalikan reaksi dan interaksi Anda, bukan sebaliknya. Dengan membangun keterampilan ini, Anda tidak hanya meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga meletakkan dasar untuk hidup yang dijalani dengan tujuan, fokus, dan ketahanan. Setiap kali Anda menahan dorongan untuk bereaksi impulsif, Anda memperkuat kekuatan emosional Anda dan memperdalam penguasaan diri Anda. Selaras dengan salah satu ajaran kunci dari stoicisme, tetap teguh terlepas dari kekacauan di sekitar Anda. Nomor 10, meningkatkan martabat dan nilai diri Anda. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda memilih untuk mengabaikan seorang wanita? Hasil paling signifikan adalah Anda meningkatkan martabat dan rasa nilai diri Anda. Melalui praktik keheningan, menetapkan batasan yang jelas, dan memperkuat independensi Anda tidak hanya memengaruhi bagaimana dia memandang Anda, tetapi yang lebih penting, Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Perjalanan ini lebih dari sekadar mengubah dinamika hubungan, ini tentang membangun pengendalian emosional, menghormati diri sendiri, dan kekuatan batin. Ketika Anda membuat keputusan sadar untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda, menahan godaan untuk bereaksi secara impulsif, dan tetap teguh pada nilai-nilai Anda mengembangkan rasa harga diri yang lebih dalam. Ketika perubahan batin ini terjadi, Anda akan mulai melihat perubahan di semua aspek kehidupan Anda, bukan hanya dalam hubungan romantis. Orang-orang secara alami akan mulai menghormati dan menghargai Anda lebih karena mereka merasakan bahwa Anda adalah seseorang yang menghormati dan menghargai diri sendiri. Praktik stoicisme mengajarkan kita bahwa tujuan utama bukanlah untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk menguasai diri sendiri.
Stoicisme menekankan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam, dari menguasai emosi, pikiran, dan tindakan kita sendiri, bukan dari dikendalikan oleh kekuatan eksternal. Penguasaan internal ini adalah kunci untuk meningkatkan martabat dan nilai Anda dalam hubungan apapun. Ketika Anda mendekati hubungan dari tempat kekuatan batin dan penghormatan diri, Anda tidak lagi tergantung pada validasi eksternal. Kepercayaan diri dan rasa nilai Anda tidak tergantung pada apakah seseorang memberi Anda perhatian atau persetujuan. Sebaliknya, Anda berdiri teguh dalam pengetahuan bahwa nilai Anda melekat dan tak tergoyahkan. Kepercayaan diri yang tenang ini tidak hanya menarik orang lain kepada Anda, tetapi juga menetapkan standar untuk bagaimana Anda mengharapkan diperlakukan. Saat Anda meningkatkan martabat Anda sendiri, Anda beralih dari mencari validasi menjadi mewujudkan keyakinan diri, dan itu mengubah dinamika dalam setiap interaksi. Anda tidak lagi berjuang untuk membuktikan nilai Anda kepada orang lain karena Anda sudah mengetahui nilai Anda. Perubahan pola pikir ini memberdayakan Anda untuk terlibat dalam hubungan sesuai dengan syarat Anda sendiri, dengan pemahaman mendalam bahwa nilai Anda tidak bergantung pada pendapat orang lain. Pada akhirnya, meningkatkan martabat dan nilai Anda adalah tentang menguasai hubungan terpenting dalam hidup Anda, yaitu hubungan yang Anda miliki dengan diri sendiri. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoik, Anda tidak hanya meningkatkan hubungan pribadi Anda, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan, penuh penghormatan diri, dan damai batin. Anda belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada penguasaan diri, dan ketika Anda melakukannya, segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Saat kita menyimpulkan perjalanan hari ini ke dalam dampak mendalam dari keheningan dan ruang yang disengaja dalam hubungan, jelas bahwa terkadang lebih sedikit benar-benar lebih banyak. Dengan memahami dan menerapkan kebijaksanaan Stoik tentang pengendalian diri dan independensi emosional, kita telah mengeksplorasi bagaimana mundur dapat mengubah tidak hanya bagaimana orang lain memandang kita, tetapi juga bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ini bukan tentang keheningan itu sendiri, tetapi tentang apa yang memungkinkan keheningan itu untuk kita temukan kembali dalam hidup dan nilai kita sendiri. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Bagaimana menciptakan ruang dalam hubungan Anda berdampak pada hidup Anda? Apakah Anda mengalami perubahan dalam cara orang lain melihat Anda atau cara Anda melihat diri sendiri? Bagikan pengalaman Anda di komentar di bawah. Wawasan Anda tidak hanya memperkaya diskusi kita tetapi juga membantu orang lain melihat kekuatan prinsip-prinsip ini dalam praktik. Jangan lupa untuk menonton video yang direkomendasikan yang muncul di layar Anda sekarang untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang stoicisme dan dinamika hubungan. Dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol suka, langganan, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk tetap mendapatkan pembaruan dengan konten terbaru kami. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini, dan ingat, terkadang pesan paling kuat yang dapat Anda kirimkan bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan kebijaksanaan keheningan Anda. Mari kita terus belajar, tumbuh, dan menjelajahi kompleksitas hubungan bersama-sama, dilengkapi dengan prinsip-prinsip Stoik yang telah teruji oleh waktu.